Hadirin yang kami muliakan, penampilan selanjutnya kami persilakan dengan hormat golongan putri perwakilan kafilah dengan nomor peserta SQ09 dengan judul moderasi beragama, upaya mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami persilakan. Untuk peserta dapat mengecek mic terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, seuntai tasbih, sepercik alunan suci, di saat titik air mata mulai berlinang, di saat bibir gemetar menyebut asma Allah, gema wahyunya menyerap cinta antara iman, Islam, serta kasih sayangnya. Hanya kalimat yang dapat ku persembahkan, walaupun terkadang banyak kekufuran yang terus terlahirkan. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan, sehingga tak ada kekuasaan yang mampu menghitungkan. Ya Rob, siang ini aku getarkan lidahku, terteteskan air mataku, ku syukuri nikmat-Mu, ku ucapkan asma-Mu yang agung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang pribadi yang karismatik, yang telah merubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah. Beliaulah yang mampu merubuhkan gedung-gedung kejahiliaan, meruntuhkan tembok-tembok kemusyrikan, mematahkan jembatan-jembatan kemunafikan, dan membangun permadani Islami, sang penerang hati insani. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikolog, dalam bukunya Pengaruh Identitas Agama, merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan identitas ras, suku, nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di sisi lain hadirin,
Kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Di satu sisi hadirin, identitas agama juga dapat mempecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai pelanggaran tempat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara yang toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan. Betul hadirin? Maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam lil Alamin. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, Syekh Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjalin rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, in
lal waton ya lal waton ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal iman, inhadlu ahlal waton. Seorang ahli tafsir Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berada dari akar kata inilah. Kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas umat Islam untuk menjadi umat yang moderat, atau dikenal dengan istilah ummatan wasaton. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung tinggi dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan para pemimpin dan aliran radikal yang menjurus pada tindakan aksi saling dorong, saling gorok, saling tabok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, marak terjadinya pertikaian, perseteruan, permusuhan, perperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang dikenal dengan nilai kenyamanan justru dekat dengan label ekstremis dan teroris? Jawabannya adalah, ada sebagian umat Islam yang berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah agama disebut al-ghulu, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna man kana qablakumul ghulu fid din." Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap gulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Untuk itu hadirin, kita harus mengubah wajah Islam yang baru, yang sebelumnya dikenal dengan Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, hingga menjadi rahmatan lil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kazalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum bihim
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin rahimakumullah. Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ada 3 cara agar moderasi beragama tetap terlaksana. Yang pertama, adanya ilmu pengetahuan dari diri kita. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi dan nafsu belaka. Dan yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jadi jelas hadirin, bukan ajaran agama kita yang perlu diberi sentuhan moderasi, tetapi cara beragama kita yang harus diberi sentuhan moderasi. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis. Jika akhir-akhir ini masih ditemukan aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat beribadah lainnya yang katanya dilakukan oleh agama Islam, sekali lagi kami katakan ini bukan ajaran agama Islam, tetapi ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan Veda Vendator. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk mengajarkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula Islam mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan Lesu Sensu dan Senso Winnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetap bersama meskipun pandangan kita berbeda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Demikianlah syarahan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi